Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Jurumiyahnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab badal. Oke, langsung saja kita baca untuk kitab Jurumiyahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Babul badali hadza utai kiku bab martelake badal. Ida ubtila nalikane den badal ya apa ismun isim min sangking isim, au fi'lun utawa den batal apa fi'il min fi'lin saking fi'il, tabi'ahu mongko manut apa lafat kang badali maring lafat kang den badali fi jami i'rabi ing dalam sekabehane i'rabe lafat kang den badali. Jika sebuah isim dibadali oleh isim lain atau sebuah fi'il dibadali oleh fi'il lain, maka lafat yang membadali itu harus mengikuti kepada seluruh i'rab lafat yang dibadali. Badal itu kalau secara bahasa maknanya adalah pengganti. Kalau menurut istilah ulama nahwu adalah at-tabi' al-maksud bil hukmi bila wasitotin. Lafat yang mengikuti terhadap lafat yang dibadali yang dimaksud sebagai sebuah hukum tanpa perantara. Kemudian untuk hukum badal sendiri adalah selalu mengikuti kepada seluruh i'rab lafat yang dibadali. Kalau lafat yang dibadali ini i'rabnya rofa, maka badalnya juga harus terbaca rofa. Umpama kita contohkan di sini, ja'a zaitun abuka. Ja'a wis teko. Ja'a wis teko sapa zaitun zaid rupane abuka bapak sira. Lafat abuka ini merupakan badal dari lafat zaitun. Maka lafat abuka ini harus mengikuti kepada lafat zaitunnya dalam segi i'rabnya. Zaitun ini i'rabnya rofa karena menjadi fa'il, maka abuka ini juga harus rofa, seperti itu. Kalau lafat yang dibadali ini dibaca nasab, maka badalnya juga harus terbaca nasab. Umpama kita contohkan di sini, ra'aitu zaitan abaka. Ra'aitu zaitan abaka. Lafat abaka ini merupakan badal dari lafat zaid. Ra'aitu ningali sapa ingsun zaitan ing zaid abaka rupane bapak sira. Kata abaka ini merupakan badal dari lafat zaid, maka abaka ini harus mengikuti dalam segi i'rabnya. Zaitan ini i'rabnya nasab karena menjadi maf'ul, tandanya fathah. Abaka ini juga terbaca nasab, tandanya alif karena dia asmaul khamsah. Dan ketika lafat yang dibadali ini i'rabnya jar, maka badalnya juga harus dibaca jar. Umpama kita contohkan di sini, marortu bi zaidin abika. Marortu bi zaidin abika. Marortu lewatan sapa ingsun bi zaidin tetemu klan zaid rupane abika bapak sira. Kata abika ini merupakan badal dari lafat zaid, sehingga lafat abika harus mengikuti kepada i'rabnya lafat bi zaidin. Dan kebetulan di sini adalah i'rabnya jar, dijarkan dengan menggunakan huruf ba. Tanda jarnya adalah kasroh karena dia isim mufrad. Dan abika ini juga terbaca jar, tandanya ya karena dia asmaul khamsah, seperti itu. Kita lanjutkan jurumiyahnya. Wa utai badal iku ala arba'ati aksamin ing atase papat pira-pira panduman, rupane badalu syai' min syai', badal syai' min syai', wa badalul ba'di minal kulan badal ba'dul minal kul, wa badalul istimalan badal istimal, wa badalul gholatilan badal gholat. Kemudian badal sendiri dibagi menjadi 4, ada badal syai' min syai' atau badal kul mingkul, badal ba'du mingkul, badal istimal, dan badal gholat. Nahwu qaulika ai wadalika iku nahwu qaulika sepadane ucapan sira. Rupane kaulik niku koma zaitun ahuka, lafat koma zaitun ahuka. Koma wis ngadeg sapa zaitun zaid rupane ahuka seduluran nang sira. Wa akal tulan mangan sapa ingsun arghifa ing roti sulusahu, rupane sepertelune roti. Wa nafa'anan manfaati ing ingsun sapa zaitun zaid, rupane ilmuhu ilmune zaid. Wa ra'aitu ningali sapa ingsun zaitan ing zaid rupane alfarosa jaran. Arota ngarepake sira antakula ing yen ngucap sira alfarosa ing jaran. Fa khalitan nuli luput sapa sira fa abdaltan nuli ganti sira zaitan ing zaid minhu saking faros. Contohnya adalah seperti lafat koma zaitun ahuka.
telah berdiri Zaid, yakni saudara lelakimu. Saya memakan roti, yakni sepertiganya. Zaid memberikan manfaat kepadaku, yakni ilmunya. Saya melihat Zaid, yakni kuda. Engkau mengharapkan untuk mengucapkan kuda, namun engkau tergelincir, kemudian sampean mengganti Zaid dengan kata kuda. Jadi badal itu jumlahnya ada 4. Ada badal kul mingkul atau badal syak min syak tadi, ada badal ba'du mingkul, ada badal istimal, dan ada badal ghulat. Kemudian batasan-batasannya, kalau badal kul mingkul adalah apabila lafadz yang menjadi badal ini merupakan lafadz yang dibadali itu sendiri. Artinya antara lafadz yang dibadali dengan badal itu sama di dalam bentuknya, di dalam datiyahnya. Contoh mama di dalam jurumiyahnya adalah koma zaitun ahuka. Koma wis ngadeg sapa zaitun Zaid, ahuka rupane sedulur lanang sira. Ahuka ini merupakan badal dari Zaid. Ini namanya adalah badal kul mingkul. Batasannya apabila badal itu merupakan lafadz yang dibadali itu sendiri, artinya sama di dalam datnya. Berarti saudara lelakimu itu ya Zaid itu sendiri, bukan orang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah badal ba'du mingkul. Ketentuannya adalah lafadz yang menjadi badal ini merupakan sebagian dari lafadz yang dibadali. Contoh kalau dalam jurmiyahnya, akal tu arrogifa sulusahu. Akal tu mangan sope ingsun arrogifa ing roti, rupane sulusahu sepertelune roti. Sulusahu ini merupakan badal dari lafadz roghif. Namanya badal ba'du mingkul. Ketentuannya apabila badal ini merupakan sebagian dari lafadz yang dibadali. Sepertiga ini merupakan sebagian dari roti yang dimakan. Roti ini berarti utuh, kemudian yang dimakan ini sepertiganya. Ini namanya badal ba'du mingkul, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada namanya badal istimal. Ketentuannya apabila makna badal ini sudah tercangkup di dalam lafadz yang dibadali. Contoh kalau dalam jurumiyahnya nafa'ani zaitun. Nafa'ani manfaati ingsun sapa zaitun Zaid. Zaid telah memberikan manfaat kepadaku. Rupane ilmuhu ilmune Zaid, yakni ilmunya Zaid. Ilmuhu ini merupakan badal dari lafadz Zaid yang maknanya sudah tercangkup di dalam lafadz Zaid itu sendiri. Nah, kemanfaatan itu kan macam-macam, bisa dari segi ilmunya, dari segi tenaganya, dari segi hartanya. Maka ilmu ini sudah tercakup di dalam lafadz sebelumnya. Ini namanya badal istimal, seperti itu. Kemudian yang keempat ada namanya badal ghulat. Kalau badal ghulat ini berarti badal yang disebutkan karena kesalahan berucap. Contohnya kalau dalam jurumiyahnya, ra'aitu zaitan al-farosa. Ra'aitu ningali sapa ingsun zaitan ing Zaid, rupane al-farosa jaran. Saya melihat Zaid, yakni kuda. Awalnya dia itu pengen mengucapkan saya melihat kuda. Kemudian dia keliru, akhirnya mengucapkan kata Zaid. Saya melihat Zaid, akhirnya terus dibadali dengan kata al-farosa. Berarti al-farosa ini menjadi badal atau pengganti dari lafadz Zaid yang keliru diucapkan tadi. Inilah pembagian dari badal. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.